Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bapak. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Alhamdulillah saya merasa dan dikduk pasti Pak. Aduh, nah sekarang coba Ibu ambil napas dari hidung, tahan sebentar, lalu keluarkan dari mulut dengan perlahan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah sekarang lebih lega dan lebih tenang Pak. Alhamdulillah. Untuk hari ini Ibu akan melakukan coaching pada rekan Ibu ya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk melakukan coaching? Saya telah menyiapkan beberapa teman yang mau sebagai coaching mempelajari alur tirta yang mungkin nanti akan disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, bagus ya Bu. Nah, jadi coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Ibu ketahui. Kemudian Ibu sudah menyiapkan pertanyaan alur tirta dan dengan rasa. Jangan lupa ya Bu, pada kompetensi coaching serta bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Untuk coaching kali ini, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan memiliki kesadaran penuh. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif, dan present atau kesadaran penuh. Kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu diobservasi? Secara spesifik saya ingin lebih mengembangkan kepada pertanyaan berbobot, karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau, sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Baik, luar biasa sekali Ibu, indikator dan pencapaian. Bagaimana yang ingin Ibu peroleh dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching itu bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik Ibu, tujuan Ibu luar biasa sekali ya. Tetap semangat Bu, semoga yang diharapkan dapat tercapai. Untuk para pra-observasi ini sudah kita laksanakan. Sekarang silakan Ibu melakukan coaching bersama rekan Ibu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Saya kembali Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Hai. Kita kemarin sudah janjian ya. Nah, ada apa nih Bu? Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin curhat Bu. Boleh. Perasaan hari ini seperti apa sih Bu? Sekarang sih alhamdulillah ya Bu ya sudah tenang gitu, tapi ada kegalauan yang saya rasakan. Alhamdulillah Ibu dalam posisi tenang. Jadi Ibu bisa mengungkapkan kegelisahan Ibu. Topik apa nih yang akan Ibu ceritakan? Begini Bu, saya kan akan melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi di kelas. Saya ingin mendapatkan pencerahan dan penguatan agar saya tidak ragu dan tidak galau dalam penerapan pendekatan berdiferensiasi tersebut Bu. Baik Bu, Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum ngobrol lebih jauh, apa nih yang Ibu inginkan dari percakapan ini?
Saya ingin mendapatkan gambaran pada pembelajaran dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses di SD, terutama di kelas rendah Bu, karena saya kan mengajar di kelas 3. Baik Bu. Nah, sebagai gambaran ya Bu tentang proses pembelajaran berdiferensiasi di SD, terutama kelas rendah yang Ibu ajar. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang Ibu lakukan? Sebenarnya saya pernah melakukan Bu ya pembelajaran berdiferensiasi, tetapi ketika itu pembelajaran berdiferensiasi produk, jadi murid membuat sesuatu. Nah, kali ini saya ingin mencoba berdiferensiasi secara prosesnya Bu. Selain itu kan saya telah melakukan asesmen diagnostik Bu sebelumnya. Saya juga sudah mengelompokkan murid ke dalam 3 gaya belajar, yaitu ada kelompok visual, ada kelompok auditori, dan kelompok estetik. Kemudian saya juga menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka. Baik Ibu, Ibu telah memetakan kebutuhan belajar murid, salah satunya mengelompokkan gaya belajar murid. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, yaitu kelompok visual, auditori, dan kinestetik, kelompok mana yang paling banyak di kelas tersebut? Hasil asesmen kemarin kalau dilihat gaya belajarnya hampir sama ya Bu ya jumlahnya. Baik, ada 3 kelompok gaya belajar yang sama banyaknya. Kira-kira pilihan apa yang ingin Ibu miliki sebagai rencana supaya gaya belajar dan minat belajar siswa dapat terpenuhi, dan apa yang bisa Ibu lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses supaya terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan Bu, yang sesuai dengan minat mereka. Dan pilihan yang saya miliki, mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan lembar kerja. Seperti kelompok gaya visual, mungkin saya akan menyampaikan materinya melalui gambar. Kemudian kelompok audio, saya akan menampilkan suara ya Bu atau rekaman. Kemudian kelompok kinestetiknya, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah ditentukan. Baik Bu, sangat bagus ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan dari rencana tersebut supaya pembelajaran berdiferensiasi itu dilakukan dengan maksimal? Yang akan saya lakukan, saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan dan mengajar akan sejawat. Mungkin untuk memantau Bu, nanti saat saya melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya juga akan melakukan refleksi terhadap murid, bagaimana perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik baik dari teman sejawat dan juga murid saya. Luar biasa sekali. Dengan evaluasi dan refleksi itu akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses. Nah, untuk langkah awal, apa yang akan Ibu rencanakan untuk persiapan? Langkah awal sebagai persiapan, saya tentunya akan membuat terlebih dahulu rencana pembelajaran ya Bu ya, menentukan media pembelajaran seperti audio visual dan meminta murid untuk membawa alat dan bahan nantinya karena adanya praktek oleh murid. Oke, kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses? Insya Allah minggu depan. Nah, saya jadi harus mempersiapkan ya Bu ya, dan melakukan pembicaraan dengan rekan sejawat saya serta juga dengan kepala sekolah saya. Luar biasa sekali. Ibu telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah
mengungkapkan gaya belajar murid dan menentukan solusi terhadap kegalauan yang Ibu rasakan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses. Bagaimana perasaan Ibu sekarang dan apa kesimpulan yang dapat Ibu dapatkan dari percakapan ini? Alhamdulillah, saya sekarang merasa lebih terbuka ya Bu ya, dan tercerahkan gitu mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya saya mendapatkan gambaran dan juga keyakinan terkait solusi atau kegalauan yang saya hadapi gitu. Yaitu berarti pertama saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu Ibu dengan membuat RPP dan memilih media yang bervariasi seperti audio, visual dan juga praktek ya Bu ya, agar kebutuhan murid dapat terpenuhi dalam pembelajaran berdiferensiasi proses. Dan saya juga akan melibatkan rekan saya, dan sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencoba ke kelas Ibu. Terima kasih Ibu, dengan adanya obrolan ini rasa galau saya jadi terobati. Sama-sama Bu, alhamdulillah ya Ibu sudah menemukan solusi dengan potensi dan kompetensi Ibu. Tetap semangat dan insya Allah kita bisa, pasti bisa. Terima kasih Ibu, nanti kita ngobrol lagi ya. Baik Bu, saya akan menunggu obrolan selanjutnya. Ya Ibu, mohon pamit ya Ibu ya. Iya, kita jadwalkan lagi pertemuan selanjutnya ya. Baik Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa dengan praktek coaching yang telah Ibu lakukan. Sebagai coach yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Adapun kompetensi spesifik yang tadi di awal telah kita obrolkan. Nah, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Apa yang sudah dilakukan pada saat dilakukan coaching? Apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi telah kita bicarakan? Berdasarkan catatan saya sudah melakukan sesuai dengan indikator yang saya harapkan. Coaching juga sudah mengungkapkan kegelisahannya serta mencari solusi dan rencana yang akan dilakukan. Coaching juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Baik. Tadi saya juga mengamatinya Bu, dan saya mohon izin untuk menyampaikannya. Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching tergali dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan, solusinya oleh coaching sendiri, lalu waktu aksi nyata kapan, siapa yang membantu, apa saja yang dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan oleh coaching. Luar biasa, Ibu sudah memiliki kompetensi yang lebih dari indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi, seorang coach ke depannya akan mengembangkan kompetensi apa? Saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot dan dengan eksploratif lagi, mengeksplor lagi ya. Karena dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut saya mengharapkan bisa menggali potensi dari coaching dan meningkatkan perkembangan coaching itu sendiri. Bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini saya merasa senang karena saya yakin dengan adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa bersemangat untuk melakukan coaching lagi dengan teman-teman. Alhamdulillah, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan oleh Ibu. Terima kasih Ibu atas berbagi obrolan dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi ya. Selalu semangat dan terus tingkatkan kompetensi coaching Ibu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu.